Rencana pelaksanaan debat kandidat yang akan berlangsung di Kota Ambon pada 24 Oktober mendatang dinilai merugikan dan mengancam keselamatan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya jika tidak disertai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pasalnya saat ini persoalan COVID-19 masih menjadi prioritas utama pemerintah, khususnya dalam memutus mata rantai penyebaran. Edi Paliaki, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nicholas Kilikili Desianus Orno dengan nomor urut 1, menegaskan apa yang diputuskan KPU sangat tidak beralasan. Menurutnya berdasarkan instruksi Bupati Maluku Barat Daya, nomor 188.5.5/195/2020 tertanggal 15 Oktober yang menjabarkan tentang upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sehingga jika penyelenggaraan debat kandidat tetap akan digelar di Kota Ambon, secara tidak langsung dapat mengancam keselamatan kesehatan masyarakat MBD, karena Kota Ambon masih masuk zona merah. Karena itu dirinya meminta penyelenggara pilkada untuk melakukan debat kandidat di Kota Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Menurutnya jika pilkada pada 5 tahun lalu bisa digelar di Kota Tiakur, maka debat pilkada tahun 2020 mesti juga bisa digelar di Kota Tiakur, agar debat dalam menyampaikan visi misi pasangan calon dapat disaksikan oleh masyarakat di Maluku Barat Daya. Menurutnya jika debat tetap dilakukan di dalam studio di Kota Ambon, maka masyarakat mana yang akan mengikuti debat itu? Karena itu, dirinya meminta KPU untuk bisa menggelar debat kandidat di Kota Tiakur. Pelaksanaan jadwal dan tempat pelaksanaan debat itu, huruf E dia mengatakan bahwa debat diutamakan, diselenggarakan di daerah pemilihan. Pertanyaannya adalah, Ambon merupakan daerah pemilihan atau tidak? Untuk pemilihan Bupati Maluku Barat Daya? Oh tidak Pak. Justru itu kami menghendaki pelaksanaannya harus dilakukan di daerah pemilihan. Dalam hari ini di Kota Tiakur. Saya kira begitu. Jadi itu dasar membuat kami tidak setuju debat kandidat itu dilaksanakan di Kota Ambon. Yang berikut terkait dengan apa yang saya baca di media sosial dan teman-teman tim paslon yang lainnya tentang pemutusan mata rantai COVID. Ini yang lucu Bapak Ibu. Ambon itu daerah terpapar COVID. Zona merah. Daerah MBD ini zona hijau. Kok kita disuruh ke Ambon, tapi narasinya memutus mata rantai. Ini lucu. Mereka yang tidak rasional. Seperti itu. Jadi untuk itu, apa yang kami sampaikan didasarkan pada aturan. Kalau kita memulai sesuatu dengan belajar keluar dari aturan, justru itu nanti kita hilang jalan. Maka kami paslon nomor 1 berpegang pada aturan. Yang kami dapatkan dari rapat bersama LO itu tanggal 9 Oktober. Instruksi Bupati tanggal 15. Ini terbaru. Dan di situ tidak ada dispensasi. Kepada siapapun dia tidak ada dispensasi. Karena namanya penyakit, masa kita dispensasi sama penyakit? Di dalam kampanye saja kami diwajibkan untuk menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan kepada masyarakat. Lalu bagaimana kalau kita ke Ambon? Kita balik ke sini ada dispensasi, terus kita jalan. Justru kita lah yang sedang melaksanakan atau sedang membangkitkan atau istilahnya memuncul klaster baru dalam pelaksanaan pilkada yang seharusnya kita jaga sekarang. Itu yang membuat kami menolak untuk dilaksanakan di Kota. Berarti dengan kata lain kemudian ada alasannya bahwa karena harus dilakukan secara langsung. Saya mau katakan bahwa kita di MBD tidak hampir sebagian besar juga tidak menerima siaran TVRI Ambon. Jadi pertanyaan siaran langsung ini kepada publik yang mana? Kalau publik di Ambon yang tidak punya hak pilih, untungnya ada di mana untuk pilkada MBD ini? Kalau pemilu penting, tapi keselamatan rakyat lebih penting. Mewajibkan seluruh calon kepala daerah untuk taat terhadap penanganan COVID-19. Kan? Nah, sekarang saat ini ada instruksi Bupati secara resmi bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan dari daerah yang terpapar corona itu wajib melakukan
karantina mandiri selama 14 hari. Sehingga kita para calon kepala daerah itu harus menunjukkan jalan itu dulu. Begitu. Jadi apa artinya kita pergi ke Ambon? Waktu kita kan terbatas ini. Kita pergi berdebat hanya untuk beberapa jam. Setelah itu ada harga yang kita bayar dengan 14 hari kita karantina mandiri di rumah. Itu waktu terbuang percuma. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita pergi ke sana, instruksi bupati itu berlaku umum dan wajib bagi semua orang. Jadi tidak ada pengecualian. Jadi tidak bisa dibilang bahwa sudah karena ini mereka peserta pemilu, peserta pilkada, jadi boleh dikecualikan, tetap pulang, tetap berkampanye atau tetap konsolidasi. Itu tidak bisa seperti itu. Itu nanti itu menunjukkan jalan yang tidak baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan berikutnya. Belum apa-apa lagi masih calon saja sudah tidak taat terhadap aturan. Nanti besok-besok kalau sudah jadi seperti apa? Mungkin ada calon kepala daerah yang selama ini tidak taat terhadap instruksinya sendiri karena mereka buat instruksi balik tidak pernah taat dalam melaksanakan instruksi itu. Tetapi saya tidak seperti itu. Kami Kalwedo, kami taat terhadap aturan. Karena itu kami tidak mau melanggar instruksi bupati. Apalagi penanganan COVID-19 itu bencana nasional. Kita semua wajib mendukungnya dalam segala hal apapun muatan tentang pencegahan COVID-19, informasi, edukasi kita harus. Dari Maluku Barat Daya, Jeffrey Kapasiang melaporkan.